Alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di aula SMP Negeri 172 yang indah, aman dan asri ini dalam acara pembinaan dan arahan dari Kepala Kasubag TU kita Sudindik JT1. Dan selamat dan salam tak lupa kita curahkan ke hadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita ke zaman benderang terang benderang. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa sesi acara. Acara pertama akan diawali oleh pembukaan, lalu akan disambung oleh sambutan dari Ketua Paguyuban kita, dan juga langsung kita akan dengarkan bersama arahan pembinaan dan juga sedikit informasi dari Kasubag TU Sudindik JT1. Dan sebelumnya kita akan juga mendengarkan tuan rumah yang akan menyampaikan sedikit kata sambutan. Setelah itu kita akan sama-sama menunggu Ibu Tri atau Ibu Kasididas kita yang sedang berada di SMK 5. Dan acara akan ditutup oleh tanya jawab serta penutup. Mari Bapak Ibu, Bu Haji, Ibu Nawangsari, Bapak Yevia, kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Paguyuban Kasatlan TU SMPN JT1 kepada Bapak Ustadz Yevia Isrin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yusnida selaku Kasubag TU Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, yang saya hormati Bu Eli sebagai pendamping beliau dari pada kesempatan ini, sahabat saya dari Purbalima ini, yang saya hormati Ibu Siti Nawangsi. Nah, Siti Nawangsi ini panggilannya kalau kami di 25 Ibu Ana. Beliau orang yang luar biasa, skopnya sudah nasional dan sekarang hadir di situ juga. Ya, beri kita tepuk tangan dulu untuk Bu Ana. Saya yakin beliau akan memberikan yang terbaik untuk satu tujuan. Karena di 25 aja udah gak terasa lagi ya. Mudah-mudahan. Dan seterusnya kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak mengurangi rasa hormat saya, para Kasatlan TU dari Sudin Wilayah 1 Jakarta Timur yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan kurnia taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tentu kenapa kami berdoa pada pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kita dapat hadir memenuhi undangan pembinaan Kasatlan TU Wilayah 1 Jakarta Timur dan beberapa hal lain yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Di pandemi yang makin menurun, kita dapat hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Cici, ini hari ini kita pembinaan dan mungkin kalau kita punya waktu cukup, boleh jadi kita akan bicara hal ini. Terakhir, saya berharap semoga kegiatan pembinaan ini pada saat beliau mengingat pada hari ini itu banyak perkembangan terbaru, terutama mendekati Desember ini ada beberapa kegiatan yang sudah mulai kita pikirkan. Mungkin ada kegiatan SKP, ada juga untuk persiapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama Ibu Yusnida, Kasubag TU Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Yang saya hormati Ibu Munfarida, yang saya hormati Bapak Yefia Idris, Sarjana Ekonomi, dan yang saya banggakan semua Bapak Ibu Kasatlak SMP Negeri sewilayah 1 Jakarta Timur. Betul, alhamdulillah. Saya harus hati-hati menyebutnya, takut salah. Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang kita terima sampai hari ini. Masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluangan waktu sehingga Bapak dan Ibu bisa hadir pada acara yang mulia hari ini. Salawat dan salam semoga kita sanjungkan selalu kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjadi hamba-hambanya atau pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kali tentunya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 172 Jakarta. Sebuah kebanggaan bagi saya sebagai kepala sekolah menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat ini, di mana saya sebagai kepala sekolah yang baru datang. Jadi ini sebuah kehormatan pertama kali saya menyambut Bapak dan Ibu di forum yang mulia ini. Terima kasih. Pertama juga saya harus berkenalan dulu kepada Bapak dan Ibu. Nama saya yang panjang Siti Nawangsi Rohana Bari, tapi jarang yang benar menyebut nama saya. Ada yang menyebut Nawangsari, ada yang menulis nama saya Nawaningsi. Nah, ada juga yang namanya Siti Rohana. Pasti ada satu yang ketinggalan. Nah, bapak saya memberikan nama 4 kata itu, Siti Nawangsi Rohana Bari. Kalau Siti Rohana banyak, Siti Nawangsi banyak, tapi kalau gabungan 4-4-nya hanya saya. Gampang mengingatnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat Nawang Wulan, nah berarti ingat Nawangsi. Jelek-jelek begini saya anaknya Joko Taro Bapak Ibu. Ibu saya Nawang Wulan. Baik, Bapak dan Ibu, saya ditugaskan di SMP 172 sejak September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Kasatlak Sesudin JT1 Pak Idris. Sementara ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Nawangsi. Saya panjang nama Sari ya. Selanjutnya saya hormati Bapak Ibu Kasatlak Sesudin JT1 serta Bu Eli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang rapi ini, bersih, tenang, walaupun pinggir jalan, enak suasananya. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam kegiatan pembinaan, bilangnya pembinaan, tapi nggak tahu apa yang dibina nih ya. Sementara saya hanya menyampaikan informasi yang baru ya Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai, karena kita ada di akhir tahun ini, yaitu mengenai SKP. SKP Bapak Ibu yang di Satlak, mohon staf-stafnya dari jauh-jauh hari sudah disiapkan, jadi jangan menjelang ditutup baru tengah malam dia diganggu Pak Bu Eli-nya. Jadi nanti kita bikin jadwal aja ya Bu Eli. Jadi misalnya hari ini 2 hari
Kecamatan Jatinegara. Jadi nggak minta duluan. Biasanya begitu, kalau nggak dibikin jadwal minta duluan, terus kita disamperin deh ke Sudin, sehingga Bu Eli jadi nggak bisa kerja. Ini nanti kita nggak usah ada tatap muka, nanti by phone saja Bapak Ibu. Jadi disiapkan apa-apa yang akan diisi dan HP-nya aktif. Jadi misalnya proses kecamatan siapa yang kelola harus aktif HP-nya, jangan sampai giliran udah mau dibantu sama Bu Eli HP-nya nggak aktif. Biasanya begitu ya Bu Eli. Selanjutnya dari SKP nanti kita lanjut ke ranking. Ranking ini nanti lebih hati-hati lagi Bu, Bapak Ibu, karena ranking ini nanti kita kalau salah kita nggak dapat TKD ya Bu Eli ya. Jadi setelah SKP ranking, selanjutnya itu juga nanti kita jadwalkan per kecamatan biar tidak berbondong-bondong ke Sudin. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ada sosialisasi. Kemarin saya kan kebetulan diundang dari Subhan Peko untuk sosialisasi PP 9 peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai nomor 94 tahun 2021. Kebetulan saya kemarin lagi ada monep AMDK, jadi yang banyak dengar mungkin Bu Cici ya, karena saya waktu itu lagi monep, saya nggak konsen, saya minta tolong Bu Cici untuk ikut. Satu lagi dari SMA, SMK ada juga perwakilan biar lebih paham ya Bu. Nanti mungkin kita bisa ngedownload ya ininya ya, isinya itu PPK-nya, nanti kita bisa download. Selanjutnya mengenai isu, tapi rencana memang ada yang nanti struktural dijadikan ke fungsional. Itu rencananya Januari. Jadi itu sudah ada jadwal, diselesaikan dulu mengenai kepala sekolah, lantas di yang struktural dan ke pengalihan itu kita dari struktural ke fungsional. Nggak tahu bagaimana nasibnya ya kita ya. Kalau Ibu udah jelas fungsional. Katanya Bu tunjangannya hilang, TKD-nya hilang, tapi nanti gantinya lebih besar. Amin. Semoga aja. Tapi itu ada ketentuannya ya kayaknya Bu Cici ya. Ada ketentuannya untuk gimana nanti kita tunggu dari dinas, karena itu ada Kita jadi 60 tahun. 60 tahun. Jadi Bu Cici yang tadinya 58 terus jadi bisa 5. Balik lagi, saya udah alih fungsi, sekarang saya balik lagi. TU Sudin JT1 Ibu Yusnida, yang terhormat Ibu PLT Kasih Dikdas dan PKLK Ibu Tri Kurniasih, yang kami hormati dan kami banggakan, Kasatlak SMP Jakarta Timur 1. Mohon dengan sangat, saya berdiri di sini tidak ada maksud dan tujuan untuk menggurui, tetapi hanya sharing aja. Yang pertama untuk SKP tahun 2021 ya Bapak dan Ibu semua, kami meminta dengan sangat tolong dikoordinir per kecamatan, paling tidak untuk memudahkan kalau ada terjadi trouble, jadi siapa yang akan kami hubungi. Kirimkan untuk list pengukuran dan penilaian perilaku. Tentunya untuk list pengukuran itu diambil dari sistem. Sedangkan untuk perilaku Bapak Ibu itu sudah tahu komponennya apa saja. Nah, 2 form itu silahkan dikirim, dikoordinir. Saya minta per kecamatan. Jadi misalnya Cakung ada berapa SMP, siapa yang koordinir. Begitu juga Duren Sawit dan kecamatan yang lain. Jadi yang datang cukup 1, karena kalau yang datang berbondong-bondong saya tidak bisa bekerja.
Nah, kalau ada permasalahan, koordinir kecamatan itulah yang mungkin akan kita hubungi. Kemudian untuk penanggalan tentunya nanti ada dari dinas. Seperti kemarin ketentuannya berubah-berubah. Nah, kita tunggu aja, jangan terburu-buru. Tetapi kalau ada yang mau naik pangkat atau pengurusan apapun yang membutuhkan SKP terlebih dahulu, tentunya akan kita dahulukan. Nah, kita pakai rasio tanggal apa? Sesuai tanggal kerja kita aja. Biasanya kan per 31 Desember yang terakhir. Kita lihat, nggak tahu itu Sabtu atau Minggu, kadang-kadang kan dipersalahkan oleh dinas. Tetapi secara aturan BKN itu tidak masalah. 31 per 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi itu aja yang dipakai, silakan diajukan, tetapi untuk kepentingan khusus. Sedangkan yang biasa tidak ada keperluan, tolong nanti kita tunggu saja. Karena kan kemarin berubah. Jadi mereka bikin bolak-balik, yang datang operator, operatornya ngomel semua Pak Idris. Saya udah ngeprint, udah bolak-balik, udah ngerjain sampai 3 kali. Jadi kami mohon dengan sangat, silahkan Pak Idris dikoordinir per kecamatan, nanti saya minta nomornya. Jadi kalau ada masalah kita mudah menghubungi. Kemudian untuk SKP tahun 2022 ya. Nah, 2022. Kalau 2021 oke lah, selesai. Kan nanti menyusul untuk SKP 2022 untuk perencanaannya terlebih dahulu. Nah, ini kadang-kadang maaf nih, orientasi mereka SKP kayaknya disepelekan ya. Dulu kalau bikin, kalau hanya untuk keperluan naik pangkat ataupun ada hal penting, kalau enggak itu enggak bikin. Tetapi sekarang semua kan tersistem. Bapak Ibu tidak input aja ketahuan kemarin ya, akan suruh tetap di input. Nah, untuk SKP ini adalah dasar untuk ditarik menjadi ranking. Kalau Bapak Ibu tidak membuat SKP, tidak akan punya ranking. Nah, ranking itu adalah 60% perolehan TKD kita. Berlaku berapa lama? Berlaku per 3 bulan. Nah, harapan saya setelah SKP 2021 selesai, segera biasanya nanti suruh menyusun untuk 2022 perencanaan, karena akan ditarik menjadi ranking dan diberlakukan di TW kedua. Kalau di TW pertama 2022 itu dari TW keempat 2021. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu mendapatkan TKD di bulan Januari. Ranking yang dipakai adalah 2021 di TW keempat. Jadi Januari, Februari, Maret. Rankingnya adalah 2021 dari Oktober, November, Desember. Sedangkan yang 2022 ranking di awal di TW 1 nanti akan dipakai untuk TW ke-2. Nah, terutama untuk ranking ya. Kalau SKP-nya sudah betul semua, gampang menariknya menjadi ranking. Cuma di sini pembagian tugas ya, Bu Tri. Kalau SKP, betul kata Bu Cici, atasannya adalah Kasubag TU. Sedangkan untuk ranking yang validasi adalah Kasibiddas dan PKLK. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Eli, berarti banyak pertanyaan. Kok bisa begitu? Iya, saya sendiri juga bingung. Katanya kalau anak sekolah hariannya Kasibiddas,
menentukan naik atau tidak, lulus atau tidak, Kasubag TU gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu pun untuk di SD terutama penjaga sekolah ya, itu ada di Kasubag TU. Iya. Sekarang kasih didas. Mantap sekali ini kasih dikdas. Apalagi sama kasih dikmen ya, PLT kasih dikdas. Luar biasa. Lengkap sudah. Bukan penderitaan ya Bu, anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan saya Ibu Yusnida selaku Kasubag TU Sudin JP 1. Yang saya hormati Ibu Eli selaku tim ekspor di tata usaha ya, tim ahli ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para kasatwa, rekan-rekan saya seperjuangan ya. Insya Allah pada hari ini kita semua sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka apa ya, dibilang pembinaan ya mungkin ya, silaturahim ya, kita silaturahim, kita temu bersama sekaligus mengungkapkan apa permasalahan misalkan supaya kita bisa mencari solusi yang terbaik gitu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan tidak banyak yang akan saya sampaikan terkait dengan tadi adanya keanehan ya, mungkin ya menurut Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga aneh. Kenapa SKP Bapak Ibu adanya di tata usaha gitu ya, di bawah Bu Yus, tapi ekinnya ada di saya gitu kan. Jangan Bapak Ibu, saya ini bertanya kemarin ke Kasudin, kenapa begitu kenapa bisa seperti itu? Jadi selidik punya selidik, setelah saya tanyakan, rupanya sedinas ya Bu Yus itu bersepakat karena tata usaha kebanyakan untuk memvalidasi katanya. Akhirnya dikembalikan ke kasih persekolahan. Tapi setelah saya cek di tiap wilayah tidak sama. Di wilayah Jakarta Selatan itu yang divalidasi oleh Kasubag TU itu Kasatlak SMP beserta Caraka dan Satpamnya SD. Kemudian yang SMA masuknya ke Dikmen gitu. Jadi untuk yang kasih didasnya enggak. Tapi kalau di kita kebalikannya, yang SMA Bu Yus ya Bu Yus, yang SD SMP yang kecil-kecil lah adanya di Didas gitu. Oh, Kasubag di Kasudin ya? Oh iya, Kasubag di Kasudin. Oh, berarti Bu Yus sudah validasi tuh. Oh, beserta stafnya ya. Jadi oke lah, siapapun yang memvalidasi itu sudah mungkin menjadi sebuah kebijakan ya Bapak Ibu. Cuman ada satu hal yang memang harus saya ingatkan nih ke Bapak Ibu. Iya, yang pastinya terkait dengan penginputan ekin. Tolong Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin diperhatikan lah ya ketika penginputan. Yang pertama adalah waktu penginputan. Kita tahu batas waktu penginputan itu sampai dengan tanggal 5. Tolong jangan mepet gitu. Terus kalau saya itu memvalidasi sekitar mungkin sekitar 180-an kali ya. Karena dari SMP saja, SD SMP itu ada sekitar 170 sekian, 177 kalau nggak salah. Ditambah Sabdidas, ditambah Sabdikmen gitu ya, kurang lebih 180-an. Nah saya berharap kalau input itu lucu-lucu ya. Jadi ada yang input gini, misalkan sudah mendekati tanggal 5 nih, saya lihat nih, itu ada yang misalnya Senin jam 8 sampai jam 9, itu terus Selasa jam 8 sampai jam 9, Rabu jam 8 sampai jam seterusnya belum dia input gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi saya juga minta tolong nih kepada Bapak Ibu, tolong staffnya diberitahu kalau input tuh lengkap dalam sehari itu. Kalau bisa juga jangan ditunda-tunda gitu ya. Jadi ini saya lihat juga adalah beberapa orang yang model inputnya mepet. Saya khawatirnya bukan dia sendiri yang input, khawatir
gitu ya. Tapi inputnya input kalau kayak sudah tertata gitu. Misalkan Senin jam 8 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 12, terus begitu setiap harinya. Pekerjaannya pun itu saja, gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan paling tidak waktu penginputannya tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah narasi inputan, ya. Tolong narasi inputan ini juga yang logik, ya. Tolong staffnya juga diberitahu bahwa narasi inputan itu sebaiknya yang logik. Ada seorang ibu, saya sampai bilang ke kepala sekolah, tolong dicek secara psikologis ini orang benar apa enggak, gitu ya. Karena inputnya lucu. Input hari Senin, saya bersyukur dengan rasa sehat yang ada pada diri saya. Saya sampai bingung, orang sehat apa enggak sih input kayak gini? Ada. Terus kemudian saya olahraga pagi, gitu. Terus ada lagi, saya berdiskusi terkait dengan kerutan sekolah ini. Ini apa ya? Sehat apa enggak? Saya bilang gitu kan. Saya sampai telepon kepala sekolahnya, gitu. Ngobrol-ngobrol, makan. Iya, aneh-aneh ya. Jangan sampai cara kita juga ada yang input membeli nasi padang. Jangan sampai itu, ya. Keluar membeli nasi padang itu pernah saya temukan kayak gitu. Jadi tolong dicek juga narasinya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah kesesuaian waktu. Tolong Bapak Ibu, kalau itu tanggal merah jangan input, gitu ya. Kerajinan amat sih. Kita tanggal hitam aja inputnya lama banget. Tanggal merah diinput juga, gitu ya. Kemudian yang saya akan lihat itu logiknya waktu, ya. Jadi kadang ada orang yang kerja kecuali satpamnya. Kerja bisa jadi dia sebenarnya salah input ya. 0100 melakukan kegiatan administrasi, kan nggak mungkin 0100 melakukan kegiatan administrasi. Saya yakin sih itu salah input, salah ngetik waktu ya. Tapi kalau bisa itu dicek ulang, ya. Prinsip dasar saya ketika saya memvalidasi adalah kesesuaian waktu yang pasti. Yang saya akan cek pertama kali adalah tanggal merah. Kalau ada tanggal merah input pasti saya tolak. Karena kelihatan banget saya verifikasinya berarti nggak benar kalau saya oke. Makanya beberapa teman banyak yang merah, saya tolak. Karena itu tanggal merah. Yang kedua yang saya akan lihat adalah kesesuaian waktu itu tadi. Misalkan jam 1.00 melakukan kegiatan administrasi, kan nggak mungkin. Pasti saya tolak itu. Bahkan ketika validasi yang pertama kali, Bu Cici ada ya yang sampai malam Bu? Ya, gurus. Bukan gurus. Wait sampai terbantu juga ya gitu ya. Iya, jadi ada yang sampai di detik-detik terakhir saya sampai nggak tega, sampai kepala sekolahnya saya teleponin terus. Kenapa ini terkait dengan dapurnya orang gitu. Pada prinsip dasarnya saya nggak mau nolak, ya. Dan saya pun relatif tidak membaca seluruhnya. Hanya biasanya yang saya lihat adalah tanggal merah, kesesuaian waktu di awal. Jadi ketika saya lihat di awal itu sesuai waktunya, urutan waktunya logik, maka selebihnya saya tutup mata, gitu, ya. Tapi tolong juga diperhatikan hal-hal yang logik seperti itu tadi, gitu ya. Dan tolong diingatkan juga stafnya itu yang paling terpenting. Kita tahu tapi staf kita nggak tahu, sama aja. Misalkan saya juga bikin lama gitu ya validasinya, gitu. SD biasanya Bu, Iya betul. Ya. Betul, memang kebanyakan SD gitu, ya. Tapi ada juga sih SD. Tapi kan nggak banyak ya kan. Dan yang pasti jangan diulang-ulang, ya. Karena kalau saya lihat narasi inputan itu kan sebenarnya banyak, ya kan. Bu Cici tupoksi SMP per berapa? SMP 16 ya? 6 atau 16? Hah?
370 tahun 2016 yang terbaru ya. Ya. Di situ kurang lebih ada 10 tupoksi ya kan? Iya. 10 tupoksi kita. Yang pertama adalah menghimpun bahan dan menyusun LKAS, ya kan? Ini kita cuma sekedar mereview saja ya Bapak Ibu, bahwa salah satu tugas Kasatlan SMP atau Kasubag sama aja tugasnya ya. Dan ini menurut saya adalah orang penting kedua di sekolah. Jadi Bapak Ibu harusnya bangga karena Bapak Ibu adalah orang penting kedua. Ya, ada buat kita. Ya, jadi namanya menyusun LKAS itu menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengumpulkan bahannya dan penyusunannya. Ya, boleh bekerja sama dengan para wakil untuk mengumpulkan bahan, kemudian kita yang menyusun. Jadi jangan bilang kalau kita nggak tahu mengenai penyusunan LKAS itu salah, karena awal perencanaan ada di tangan kita. Ya, Bapak Ibu, Insya Allah udah nggak ada masalah kan dengan penyusunan LKAS ya. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Ya kalau dia berarti udah paham. Kalau kayak gini kan udah expert berarti, gitu ya. Kalau misalkan susah Bapak Ibu, pengalaman saya dulu menjadi Kasatlan itu kita ngumpul. Jadi kalau ada yang masih kesulitan, terutama rekan-rekan yang baru, itu berguru aja dengan yang lama, nggak masalah. Jadi mentor. Iya, jadi mentor. Jadi kita sama-sama senasib sepenanggungan, ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang. Nah ini penting, apalagi Bu Yus lagi sibuk-sibuk rekon aset, ya Bu Yus ya. Jadi tolong Bapak Ibu jangan juga bilang kalau masalah barang mah urusan pengurus barang, bukan urusan saya. Padahal pengurus barang ada di bawah kita, bendahara ada di bawah kita. Jadi jangan salah, kalau ada bendahara tidak mau memberikan informasi terkait dengan SPJ, itu sangat besar, karena dia ada di bawah kita. Dan kita lah yang melakukan verifikasi SPJ Bapak Ibu, ya. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, wajib kita melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan bendahara, karena 3 orang ini yang nggak bisa lepas. Kalau ada pemeriksaan, 3 orang ini mau nggak mau akan kena, gitu. Jadi, tapi saya nggak diajak Bu sama kepala sekolahnya. Ingat pesan Bu Nadiana kan, Bu Kadis, tetap aja kita ikut, karena kita secara tupoksi melekat. Gitu. Jadi jangan ada cerita, ya habis kita nggak dikasih tahu SPJ-nya kayak apa, ya salah, tetap aja kita harus tahu. Karena kita memverifikasi, ya, walaupun terjadi perbedaan, apakah verifikasi kita harus melakukan paraf atau tidak, tetap kita harus punya dokumen verifikasi SPJ. Itu ya, dicek apakah sesuai dengan RKAS atau tidak. Kalau tidak, segera lakukan pembenahan, koordinasikan dengan kepala sekolah dan bendahara, ya. Terkait dengan pengelolaan kepegawaian nih, data kepegawaian juga kita harus tahu, harus paham. Apalagi sekarang sering ditanya berapa sih anjang KKI, berapa anjang TU, ditanya mulai udah berapa kali gitu kan ditanya. Ya pasti salah lagi. Bidang keuangan Sudin, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua sementara kita, tapi walaupun sementara, nanti kita resmikan Bapak sementara sampai pensiun Pak. Ibu, sebenarnya mohon maaf, pertanyaan saya ini sebenarnya saya sampaikan ke Pak Suradi, tapi nggak apa-apa, nanti Ibu bisa mewakili ya. Mohon maaf Ibu ya, karena ini pengalaman-pengalaman yang bertahun-tahun sepertinya seperti itu. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, mohon maaf kepada Bu Yusnida dan Putri. Satu, sebaiknya dikasih PTK yang menangani SKP, karena banyak ya guru yang diberikan pembagian wilayah tanggung jawab, misalnya si A atau si Guntur menangani Kecamatan Sawit, terus si B menangani ini. Jadi kalau kami ke sana Bu, tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang ini saya mau bertanya terkait dengan, mungkin siapa aja nanti yang menjawab, bisa Bu Justida atau Putri, terkait ini Bu, Maisa kemarin saya waktu penginputan PSA
itu kan kita input SKP ya, SKP tahun 2020 ya, nilainya. Ternyata kemarin kan ada beberapa teman guru dan pegawai yang termasuk di daftar list yang ada namanya belum input SKP dan ada yang abnormal. Nah ini yang abnormal ini saya waktu itu karena termasuk saya gitu, jadi saya kaget saya termasuk yang abnormal gitu. Ya. Jadi yang tahun 2020 waktu pengikutan SKP, nilai SKP itu kan sebetulnya kita udah di input di MySat itu, tapi ternyata kemarin ada perbaikan harus di input ulang. Nah ternyata inputnya itu nilai SKP yang 2020 kan kebetulan mungkin Bapak Ibu juga memang lama ya itunya penandatanganannya. Jadi kalau dulu memang kita dikasih tahu untuk mengikuti SIPAP dengan pengumpulan SKP yang dikumpulkan melalui kecamatan. Karena kan diminta hard copy-nya kemarin saya dari kecamatan suruh dikumpulkan lagi tuh yang SKP 2020. Jadi Bapak Ibu yang termasuk di daftar belum input SKP yang dikirim dari Sudin itu harus mengumpulkan SKP 2020. Maksud saya gini, kan kita sekolah atau setelah tahu kita bisa ya. Bapak Ibu terkait dengan SKP, setahu saya perbedaan adalah perbedaan sekian digit, hanya pembulatan 0,0. Setahu saya perbedaan adalah perbedaan sekian digit, hanya pembulatan 0,00 sekian. Saya pernah dengar, karena memang SKP ini kan leading sektornya di PTK ya. Jadi saya pernah dengar Pak Suraji bilang seperti ini. Barusan ada info dari dinas terkait dengan SKP guru yang sedang menurut dia terjadi perbedaan antara SKP hard copy dengan SKP by system. Mungkin itu tadi perbedaan 0, sekian. Karena menurut saya perbedaan itu hanya pembulatan sekian digit ya. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3, ada yang pakai 4 kan seperti itu. Kalaupun terjadi perbedaan, saran saya pakailah yang sesuai by system. Karena itu yang kebaca di BKD, mungkin BKN, karena kan itu by system ya. Jadi ketika kita bikin manual, lihat sistemnya, tinggal copy doang gitu. Karena ini yang saya lakukan juga di SMA 11 ketika saya menjadi Kasubag. Saya minta teman-teman kepegawaian untuk membuat SKP guru persis seperti yang kita buat by system. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan sinergisitas antara kepala sekolah dan Kasatlag atau Kasubag. Bapak Ibu kalau saya lihat antara Kasubag dengan Kasatlag tupoksinya itu sama. Karena saya pernah mengalami semuanya. Saya pernah jadi Kasatlag, saya pernah jadi Kasubag, dan semua pekerjaan yang jenis pekerjaannya sama. Ya, hanya mungkin jenjangnya berbeda gitu ya. Kalau masalah perbedaan kenapa terjadi yang sono jadi eselon sini enggak, nah itu yang saya kurang paham. Tapi kalau melihat pada tupoksi gitu ya. Bagaimana kalau misalkan terjadi kurang harmonis gitu ya, Bapak Ibu, kita berusaha menyesuaikan, mengkomunikasikan itu secara baik-baik kepada kepala sekolah. Ya, saya masuk ke dunia pendidikan sudah 1, 2, 3 ya. 3 ya Bu Yus, 3 sekolah kalau nggak salah ya. Jadi di SMP saya di SMP 42, SMP 149, kemudian ke SMA 11 gitu. Dan itu kurang lebih rentang kurun waktu 6 tahun gitu. Dengan jenis kepala sekolah yang berbeda-beda. Alhamdulillah nggak pernah ribut gitu ya. Jadi tinggal kita bicarakan saja Bapak maunya apa. Tapi kalau saya tidak tahu jelas saya salah. Karena kalau ada pemeriksaan saya juga yang diperiksa gitu. Bahkan pernah ada kepala sekolah yang sampai dia jadi di RKAS misalkan buku ya, dia maunya belinya komputer gitu. Dia sampai bilang saya nggak mau kalau kayak gitu, saya nggak mau tanggung
tanggung jawab. Saya bilang, saya nggak mau tanggung jawab, silakan buat hitam di atas putih. Sampai dia bilang, oke Putri, kita ke dinas. Saya tahu dia ada backingnya di dinas. Saya bilang nggak masalah, ayo kita ke dinas, nggak masalah. Artinya selama kita benar, nggak masalah gitu loh. Bapak Ibu nggak perlu takut gitu. Soalnya apa? Kalau kita pun tidak tahu, jelas kita salah. Kalau ada pemeriksaan, Bapak Ibu udah diperiksa banyak nggak di sini? Banyak kan? Pasti kasus banknya dilibatkan nggak? Dilibatkan. Ditanya nggak? Ditanya. Nah, kalau nggak tahu aneh nggak? Aneh. Aneh, karena jelas ada di tupoksi kita. Gitu. Jadi kalau itu kasih tahu aja, Pak, mohon maaf Pak, ini tupoksi saya. Gitu, ya. Kita harus berkoordinasi. Jadi bicarakan aja baik-baik dengan para kepala sekolah. Dan kalaupun ada pertemuan kepala sekolah Pak Idris, itu pasti kita sampaikan bahwa ini 3 serangkai itu tidak bisa dipecah-pecah, ya, nggak bisa kerja sendiri, gitu. Bahkan ada kasus sebuah sekolah ya, Julius ya, sebuah sekolah yang ketika kepala sekolahnya dipindah, kemudian biasalah masih ada sedikit permasalahan keuangan, gitu kan. Akhirnya pusing siapa? Kasubahnya, Kasatlannya yang pusing, gitu. Karena ada urusan di belakangnya belum terselesaikan.